Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang dan memodelkan sistem perangkat lunak. UML mencakup notasi grafis yang digunakan untuk mempresentasikan berbagai aspek dari sistem, termasuk struktur sistem, perilaku sistem, interaksi antar objek, dan lingkungan di mana sistem beroperasi. UML atau Unified Modeling Language terdiri dari berbagai diagram yang masing-masingnya mempresentasikan aspek-aspek tertentu dari sistem. Beberapa diagramnya adalah kelas diagram, activity diagram, dan lain sebagainya. Kedua, ada beberapa manfaat dan fungsi dari UML. Manfaatnya ada memudahkan programmer dalam membuat sistem yang akan dirancang, memudahkan programmer untuk mengetahui flow atau alur dari sebuah sistem tersebut. Juga memudahkan untuk mengetahui perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang akan dibuat. Yang terakhir ada memudahkan aplikasi developer aplikasi dalam mengimplementasikan program atau aplikasi yang sedang dibuat atau yang telah dibuat. Terus ada fungsinya. Beberapa fungsinya yaitu mempermudah komunikasi atau menyamakan presisi antar analisis, developer, dan stakeholder. Yang kedua, meningkatkan dokumentasi yang menghasilkan blueprint yang jelas untuk proses pengembangan. Yang ketiga, mengurangi resiko error atau kesalahan dapat dideteksi lebih awal melalui pemodelan. Terus yang terakhir, mendukung desain modular mempermudah pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Yang ketiga, ada kelebihan menggunakan UML saat membuat sebuah program aplikasi. Di antaranya yaitu UML menyediakan bahasa pemodelan yang ekspresif dan siap pakai untuk mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. Yang kedua, menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas konsep-konsep inti. Yang ketiga, mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan proses pengembangan tertentu. Yang keempat, menyediakan basis formal untuk bahasa pemodelan. Yang kelima, menyediakan kemampuan untuk mempresentasikan semua konsep yang relevan untuk sistem perangkat lunak. Dan yang terakhir, menyediakan fleksibilitas yang diperlukan bagi konsep-konsep perangkat lunak yang baru. Nah, yang keempat, ada tools yang dapat digunakan untuk membuat UML. Di antaranya ada Draw.io. Aplikasi ini berbasis web gratis dan open source. Yang kedua ada Lucidcard, platform diagram online yang berbasis seret lepas atau drag and drop. Yang ketiga ada Start UML, aplikasi desktop yang ringan, cepat, dan mendukung sebagai jenis diagram UML. Yang keempat adalah Visual Paradigm, aplikasi komprehensif dengan fitur inline editing yang integrasi. Terus selanjutnya ada Miro atau platform kolaboratif online yang menyediakan template siap pakai. Terus ada Microsoft Visio atau aplikasi desktop standar profesional untuk membuat diagram terstruktur. Dan yang terakhir ada Edraw Max, aplikasi dengan antarmuka ramah pengguna, koleksi template UML yang luas. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari UML dan contohnya. Yang pertama itu ada struktur diagram. Lah, ini udah nih cuy, ini kok lagi kan? Hah? Nomor 5 kok lagi kan? 5 5 6 7. Iya anjing. Oh, Ini iya, udah deh, cowok. nomor 6. Udah. Diagram atau diagram struktur. Ada kelas diagram, yaitu menjelaskan struktur sistem dengan menunjukkan kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Contohnya adalah dalam aplikasi perbankan, kelas diagram menunjukkan hubungan antara kelas, nasabah, akun, dan transaksi. Yang kedua yaitu objek diagram. Merupakan variasi dari kelas diagram yang menunjukkan instansi spesifik dari kelas pada waktu tertentu. Contohnya yaitu menampilkan data nasabah spesifik bernama Budi yang memiliki saldo 1 juta pada akunnya. Yang ketiga yaitu komponen diagram.
menggambarkan bagaimana sistem dipecah menjadi komponen fisik dan hubungan di antaranya. Contohnya yaitu menunjukkan hubungan antara modul database, user interface, dan payment API. Dan contoh yang kedua yaitu behavioral diagrams atau diagram perilaku. Yang pertama, use case diagram, yaitu menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna atau sistem luar dengan fungsi-fungsi di dalam sistem. Contohnya yaitu seorang aktor atau nasabah melakukan aksi login, cek saldo, dan tarik tunai pada sistem ATM. Yang kedua adalah activity diagram, menjelaskan alur kerja atau aktivitas dalam sistem secara langkah demi langkah atau mirip dengan flowchart. Contohnya yaitu alur proses pendaftaran akun baru, mulai dari pengisi formulir, verifikasi email, hingga akun aktif. Dan yang ketiga yaitu sequence diagram, menunjukkan urutan interaksi antar objek dalam urutan waktu tertentu. Contohnya yaitu urutan pesan yang dikirim antara user, sistem web, dan database saat proses verifikasi pembayaran. Dan yang terakhir yaitu state machine diagram, menggambarkan berbagai status atau state yang dialami oleh sebuah objek dan transisi yang menyebabkan perubahan status tersebut. Contohnya yaitu perubahan status pada pesanan di aplikasi e-commerce dari menunggu pembayaran, diproses, dikirim, sampai selesai. Yang keenam ada tahapan dalam membuat UML. Yang pertama dalam membuat UML adalah membuat functional requirement, yaitu pada tahapan yang pertama ini kita bisa membuat tulisan yang mendeskripsikan tentang sistem apa yang akan dibuat. Contohnya functional requirement, membuat aplikasi web untuk sistem informasi pembayaran mahasiswa, menginput data pembayaran mahasiswa, membuat laporan data pembayaran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada membuat use case diagram. Setelah itu kita buat use diagram di mana pada diagram ini kita tentukan aktor dan use case-nya. Untuk aktor sendiri dari tahapan 1 yaitu mahasiswa dan administrator atau bagian keuangan. Yang ketiga yaitu membuat kelas diagram. Di sini kita akan mengklasifikasikan kelas dan atribut yang akan dibuat. Kelas nantinya digunakan untuk proses coding sebuah program. Contoh tahapan yang keempat adalah membuat sequence diagram. Tahapan pembuatan sequence diagram ini bisa dibilang model yang lebih detail dari tahap 1 sampai 3. Di sini kita akan memasukkan hal-hal yang bersifat ke arah teknis. Tiap-tiap skenario dibuat sequence-nya. Contohnya kita memiliki 2 skenario. Yang pertama skenario transaksi pembayaran mahasiswa dan skenario cetak kwitansi. Yang kelima adalah membuat activity diagram. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart, sehingga mudah sekali untuk dibaca. Yang ketujuh yaitu implementasi UML pada sebuah program aplikasi. Implementasi UML pada aplikasi sistem smart home. Yang pertama menggunakan Start UML untuk rancangan teknis atau OOP. Jika kita sedang membangun struktur kode Python atau C++ untuk sistem ini, Start UML adalah pilihan yang tepat. Kaitan, kita bisa membuat kelas diagram untuk mendefinisikan kelas lampu, sensor, dan controller. Keunggulannya adalah Start UML sangat kuat dalam memetakan relasi antara objek secara detail. Kita bisa langsung menentukan tipe data atau seperti boolean untuk status lampu sehingga saat menulis kode kita tidak bingung lagi menentukan variabelnya. Yang kedua, menggunakan draw.io atau lucid chart untuk alur logika. Untuk sistem otomatis, memahami alur kerja atau workflow sangatlah krusial agar tidak ada logika yang bentrok. Kaitan, gunakan alat ini untuk membuat activity diagram, misalnya memetakan alur
Sensor mendeteksi gerakan, cek kondisi cahaya atau siang atau malam. Jika malam, nyalakan lampu. Jika malam, nyalakan lampu. Keunggulannya yaitu karena antarmukanya yang drag and drop, kita bisa dengan cepat merevisi alur logika jika ada penambahan syarat baru. Misalnya, lampu hanya menyala jika ada gerakan dan pintu terbuka. Yang ketiga adalah menggunakan visual paradigm untuk simulasi kompleks. Sistem smart home seringkali melibatkan banyak komponen yang bekerja sama. Kaitan gunakan untuk membuat sequence diagram yang sangat detail. Kita bisa melihat bagaimana sinyal berpindah dari perangkat keras ke perangkat lunak, lalu ke cloud server untuk pencatatan data. Keunggulannya adalah jika kita menggunakan versi profesional, kita bisa menggunakan forward engineering, yaitu menghasilkan kerangka kode otomatis dari diagram yang sudah dibuat, sehingga mempercepat proses coding hardware-nya. Dan yang terakhir adalah menggunakan Plan UML atau Mermaid.js. Untuk dokumentasi cepat, jika kita sedang menulis dokumentasi proses di GitHub atau aplikasi catatan seperti Notion atau Obsidian, menggunakan kode teks lebih efisien. Kaitan, kita bisa membuat state machine diagram hanya dengan mengetik teks sederhana untuk mendefinisikan status lampu mati, gerakan terdeteksi sampai menyala. Keunggulannya adalah sangat mudah untuk diperbarui. Jika kita ingin mengubah durasi lampu menyala, kita cukup mengubah teks pada kode diagramnya tanpa harus menggeser-geser kotak secara manual. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.